Jadi misalnya kalau ada dari Kemenparekraf atau dari pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada grup-grup yang bisa datang ke Indonesia, misalnya kalau di atas 200 orang dan stay two nights, mereka bisa dapat entrance fee ke Monkey Forest atau ya small things like that, tetapi itu membantu juga karena memberikan perhatian kepada grup-grup untuk datang ke Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau misalnya 300 orang stay 3 night bisa dapat satu dinner dari pemerintah. Itu menarik untuk bisa dijajaki dan bisa ditawarkan karena at the end of the day Indian is very price conscious and every free things is making a plus point for everyone. Dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya untuk pangsa pasar India, Kemenparekraf kali ini berpartisipasi dalam South Asia Travel and Tourism Exchange, SATE, yang berlangsung di New Delhi, India, tanggal 9 sampai tanggal 11 Februari 2023. Untuk hal tersebut, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak beberapa pelaku pariwisata yang mengikuti event ini untuk memberikan ulasan dan tanggapan. Telah hadir bersama kami Ibu Nilu Werdiani sebagai salah satu tokoh yang bermain di pangsa pasar India ke Indonesia, khususnya ke Bali. Juga hadir tokoh inbound tour lainnya, Ibu Barbara Purwa, yang juga merupakan salah satu pemain inbound untuk market India. Selamat pagi, Bu Werdi. Silakan Selamat pagi, bercerita Pak sedikit Yongki. mengenai Tria Uma Wisata. Baik, terima kasih Pak Yongki. PT Tria Uma Wisata itu kita berdiri di tahun 2004. Sebelumnya kami menangani mixed market ASEAN dan juga beberapa Eropa Timur. Kemudian kami mulai menangani pangsa pasar India sejak tahun 2010, di mana saat itu pangsa pasar India belum banyak artinya dikenal masyarakat dan belum banyak yang mau menangani market India. Tetapi dengan seiring berjalan, dengan segala kegigihan kami mempromosikan Bali atau Indonesia di market India, akhirnya pelan-pelan perusahaan kami dikenal di market India. Jadi begitu historinya, langkah susahnya di awal-awal kami menangani market India, Pak. Oke, saya tahu persis Tria Uma Wisata adalah salah satu BPW inbound tour yang sangat paham dengan market India. Baik, selamat pagi Bu Barbara. Silakan cerita sedikit mengenai KCBJ Tours Bali. Baik Pak Yongki, terima kasih. KCBJ Tour sudah berkiprah di pariwisata Bali sejak 40 tahun yang lalu. Jadi kami sudah masuk market India dari tahun 2006. Kebetulan waktu itu ada beberapa roadshow yang diadakan oleh Bapeda Bali pada saat itu dan kita mulai mengikuti dari sana. Dan ternyata setelah kita jalani, market India itu luar biasa. Memang kalau kita lihat mereka adalah cukup demanding dan sangat price conscious. Tapi setelah kita jalani, ternyata kita bisa melihat ada beberapa, terutama sih kalau dari pengalaman KCBJ Tours, dari India Selatan sangat-sangat oke, Pak, mengenai pembayaran dan loyalitas. Jadi pada dasarnya kalau kita sudah bisa menjaga kepercayaan dari mereka, mereka cukup loyal terhadap agent partnernya mereka. Jadi makanya sampai sekarang pun kami masih menggarap India market dan masih senang untuk terus-terus melihat perkembangannya. Karena sampai saat ini, misalnya tahun ini, India menjadi second arrival market for Bali. Karena kebetulan ada beberapa market yang masih belum buka fully. Jadi India is ya top 3 jadinya. Jadi if you see 5 billion population, 1% aja ke Indonesia. Itu gede banget, Pak. Jadi Ya. it's a interesting market to develop. Oke, baik, menarik sekali. Baik, kita mulai diskusi kita, Bu Barbara. Pertanyaan pertama, setelah sekian lamanya bermain di pangsa pasar India, bisa tolong Bu Barbara ceritakan mengenai potensi market India untuk berwisata ke Indonesia, terutama Bali? Oke,
Kalau market India melihat Indonesia, yang pertama terbersit mereka adalah Bali, tentu saja. Bali is a honeymoon destination, kebanyakan taunya itu. Jadi sekarang kita sedang lagi ngembangin bahwa India has so many market sites. Ada yang high-end, ada yang MICE, family, honeymoon, dan sekarang mulai juga adventure, diverse, yang pengen daki gunung, yang pengen culture, itu sudah mulai banyak. Jadi mereka tertarik awalnya Bali karena itulah yang digembar-gemborkan oleh media di sana, terutama dengan movies and everything. Tapi setelah Bali, kemarin kebetulan di Sate, saya melihat banyak pertanyaan, what's next? What's after Bali? Jadi sementara ini yang KCBJ sudah jual adalah Lombok, Gili, Jogja, Jakarta, dan mulai juga ke Komodo. Jadi Indian market pun ada yang ke Komodo. Kemudian ada dua segmen Indian market. Ada Indian asli dari India sendiri, ada Indian nationality living abroad. Itu pun beda perlakuannya. Makannya berbeda dari North and South India, dan mereka ada keinginan untuk mencoba makanan. Jadi kalau it's a family honeymoon, mereka lebih pengen explore. Tapi kalau MICE, lebih dijaga. Has to be Indian meals and everything. Jadi kesempatan kita untuk membuka niche market di India sendiri itu juga terbuka lebar. Jadi banyak teman-teman mungkin hanya berpikir India price conscious and you just sell 5 days 4 night cipi-cipi packages dan harus harga murah harga murah. Enggak juga. Ada juga bagian-bagian yang bisa kita dapat dari India yang high-end market dan mereka willing to pay for the experience as long you give the experience. Demikian, Pak. Silakan, Mbak Werdi. Pertama, dari segi mata uang, Indonesian rupiah dan Indian rupee. Kemudian dari nama Indonesia dan India. Jadi itu yang pertama saya lihat kedekatan antara Indonesia dengan India. Dan kemudian Bali adalah salah satu destinasi favorit bagi market India. Baik itu wedding, di Bali banyak sekali terjadi wedding-wedding besar dari India. Bahkan India yang tidak tinggal di India pun yang dari UK, dari USA itu banyak mengadakan wedding di Bali. Kemudian untuk tujuan MICE juga banyak, leisure, honeymooners, jadi banyak sekali hampir semua segmen market India bisa ke Bali. Jadi favorit banget di mata India. Kan secara religius, Pak. Mungkin diketahui sebagian besar masyarakat Bali itu kan agama Hindu. Jadi bagi warga India itu sama dengan konektivitas antara secara religius juga gitu, Pak. Oke, menarik sekali Bu Werdi. Nah, awal bulan Februari ini kita baru mengikuti pameran Sate. Apa ulasan Bu Werdi mengenai event pameran Sate tersebut? Acara Sate yang diselenggarakan tanggal 9-11 Februari 2023 ini sangat bagus dan responnya sangat positif untuk Indonesia. Kebetulan kita kan baru buka untuk India market di bulan Mei 2003. Jadi market itu sangat antusias, ingin mendengarkan update-update terakhir tentang Bali dan Indonesia, terutama masalah visa, kemudian restriction yang berlaku setelah pandemi, kemudian what is new in Bali or in Indonesia. Jadi itu bisa dilihat dari bagaimana antusiasnya mereka menanyakan tentang tentang Indonesia. What is new beside of Bali? Artinya kayak Komodo, kemudian Borobudur. Jadi Sate ini sangat luar biasa, Pak. Jadi semestinya acara Sate ini akan tetap dilaksanakan secara kontinu di masa-masa yang akan datang. Karena satu-satunya ajang terbesar untuk exhibition untuk India, pangsa pasar India, Pak. Apa ulasan Bu Barbara mengenai event Sate tersebut? Kebetulan kami terus terang KCB baru pertama kali ikut Sate kemarin, Pak. Jadi sementara ini selama beberapa tahun yang kami lakukan ini dari 2006, kami lebih senang roadshow atau sales call. Buat kami itu lebih cepat
baliknya karena kita bisa lebih banyak spend ngobrol dan bercerita tentang produk-produk kita. Dan kemarin kami mendapat kesempatan untuk ikut sate melalui Kemenparekraf. Lumayan kaget juga karena kita tuh kayak diserbu. Begitu besarnya minat masyarakat India, even though it's a B2B event, banyak yang datang dan banyak yang bertanya. Kebetulan saya jadinya milah-milah, Pak. Kalau ada yang nanya-nanya tentang Bali and Beyond, saya kadang-kadang bisa ngobrol sampai 15 menit sama mereka. Tapi kalau yang cuma ngasih-ngasih kartu nama, ada juga banyak yang cuma asal ngasih kartu nama. Tetapi after the event, responnya cukup besar. WA-WA, email-email tentang inquiries untuk special tailor-made packages masuk juga, which is not surprising karena ya itu market ini udah mulai berkembang, udah mulai developing. It's not only the groups coming, but there is also the big niche market coming as well. Jadi buat saya menarik juga sate, tapi harus diimbangi dengan roadshow, harus diimbangi dengan sales call. Karena kalau hanya mengandalkan event sate yang cuma 3 hari dan kita cuma mungkin dapat say hello hi dalam 1 menit, 1 detik ketemu orang itu kurang efektif kalau tidak terfollow up, gitu Pak. Oke, menarik sekali. Berikutnya, untuk kegiatan sate kali ini, para peserta dikenakan biaya yang kita kenal istilahnya chip in. Apa tanggapan Bu Barbara mengenai keikutsertaan kita dan harus berbayar? Kalau saya secara pribadi tidak bisa membedakan ya Pak ya, karena ini pertama kali kami ikut sate. Jadi karena keharusan chip in ini, tentu saja kami akan merasa, oh karena saya bayar, I expect things to be in certain way. Kebetulan memang saya dapat bus yang cukup enak di pojokan. Jadi for me it's a nice flow. Tapi memang agak sempit karena kan ruangnya kecil dan kita dapat all the sellers are on the outer ring. Terus di tengah tuh ada kayak semacam uh, meeting place. Tapi sayangnya tidak terpakai efektif karena rasanya oh itu hanya untuk government to government meeting or VIP meeting dan tidak ada sistem booking. Jadi misalnya kalau ceritanya ada kejelasan siapa yang boleh duduk di sana pakai itu dan jam berapa mungkin lebih lebih menarik. Kemudian mungkin next time the reception desk bisa lebih aktif bercerita atau berbicara atau mempunyai knowledge yang lebih tentang pariwisata Indonesia. Seandainya ada tamu yang datang menanyakan tentang Indonesia, they can answer it directly. Oh, kalau ditanya, agent mana yang jualan Kalimantan? They directly know, oh yang hadir di sini siapa yang jualan Kalimantan, siapa yang jualan Sumba misalnya, siapa yang jualan Bali, siapa yang hotel, siapa yang ini. Jadi mungkin knowledge tentang Indonesia dan produk-produk yang sedang dijual di booth tersebut harus lebih ditingkatkan. Kemudian juga untuk lebih mengaktifkan kehadiran Vito di sana. Kalau mereka bisa lebih efektif, lebih aktif mengundang agen-agen yang potensial untuk hadir di Sate, dan kemudian bisa memperkenalkan semua yang hadir, paling nggak bantu keliling lah ke mereka, itu mungkin akan lebih efektif daripada hanya sebar email habis itu sudah. Jadi kalau bisa budget yang memang kita chip in bukan hanya untuk boost-nya secara physically, tetapi for the market, for to get the market attention to come to Sate, to come to the event, to be there, juga memberikan waktu untuk bicara dengan kita, nggak cuma sekedar ambil-ambil kartu nama aja. Oke, berikutnya tolong evaluasi pelaksanaan keikutsertaan Kemenparekraf pada acara Sate tersebut. Mungkin mengenai space, mungkin mengenai kegiatan, dan hal-hal lain yang sekiranya perlu untuk diperbaiki ke depannya. Silakan, Mbak Werdi. Oke, untuk apa namanya kegiatan sate ini, pertama booth yang kita punya itu sangat terbatas. Dari kalau tidak salah 60 square meter itu yang ikut industri itu ikut sekitar 40 orang, 40 industri, sorry.
Untuk kedepannya mungkin akan dipikirkan untuk space-nya lebih besar karena jujur tempat sangat berdesakan dan tidak ada tempat duduk untuk buyer. Kalau dibandingkan dengan booth-booth negara lain seperti Malaysia, Thailand, mereka sangat nyaman berdiskusi dengan buyer sehingga kalau memang ingin mengejar target supaya deal, di sanalah tempatnya lah yang harus diperbaiki sehingga ada interaksi yang tenang, nyaman untuk membicarakan produk-produk yang mau kita jual. Jadi saran kami untuk Kemenparekraf untuk bisa menambah apa namanya space dari booth tersebut. Kemudian ada juga di sana space di dalamnya yang sebenarnya tidak sangat apa namanya sangat tidak produktif. Ada meja yang terlalu besar yang tidak banyak orang bisa menggunakan. Jadi semaksimal mungkin menurut saya pribadi manfaatkanlah booth yang ada untuk bisnis deal. Jadi intinya kan kita jualan ya di sana. Nah, itu yang sebenarnya yang diprioritaskan. Kalau masalah tarian, masalah kopi, mungkin itu pemanis mungkin ditaruh di mana lah, jangan jangan ngambil space terlalu banyak. Kemudian di sana juga ada luxury. Ada luxury area. Jadi saya pribadi merasa sangat kok kasihan lah mereka duduknya itu di bawah gitu loh. Bagaimana mungkin buyer bisa datang kemudian sementara dari seller sendiri duduknya sudah di bawah banget, bahkan saya membelakangi tempat tersebut padahal itu luxury area sehingga tidak nyaman banget dan mungkin tidak yang saya lihat yang saya analisa itu tidak banyak buyer yang mengunjungi tempat luxury itu. Jadi menurut saya dibikin normal aja, fair for everyone gitu. Itu Pak Oke, yang Bu Werdi, ya. beberapa tahun yang lalu untuk kegiatan-kegiatan pameran seperti ini, Kemenparekraf mengundang para pelaku untuk berdiskusi. Sebenarnya sebelum acara berlangsung kami sudah mengadakan Zoom sekali, dua kali, dan memang sudah dijelaskan karena keterbatasan anggaran, Zoom space-nya seperti itu. Nah, pada saat itu artinya sudah sama IO sudah dijelaskan, kemudian layoutnya seperti apa. Cuman karena antusias industri yang ingin sekali ikut sate, artinya untuk mengakomodir semua yang ingin mendaftar, makanya akhirnya saya rasa agak sedikit dipaksa gitu loh, booth yang sekian itu untuk menampung 40 industri. Nah, itu Pak. Jadi sebenarnya sudah ada sosialisasi tentang booth tersebut. Cuman yang kita tidak pernah perkirakan yang di luxury area itu agak jadi di bawah sekali tempatnya duduk gitu loh Pak. Oke, eh, beberapa kali IINTOA mengusulkan, nggak lah, nggak perlu bawa penari lah, nggak perlu bawa kopi lah. Apakah hal ini masih terus dijalankan? Which sebetulnya kalau memang pameran sate atau pameran-pameran lain yang B2C, layaklah itu kita tampilkan. Tapi kalau B2B, apakah perlu ditampilkan penari? Apakah perlu ditampilkan kopi dan lain sebagainya? Silakan Bu Erdi. Kalau menurut saya benar kata Pak Yongki, jadi kita sebenarnya untuk penari tidak perlu. Bahkan panitia sate sendiri saat ini memang tidak mengizinkan membawa penari. Sate yang sebelumnya di mana-mana itu pasti ada tari-tarian, sekarang sudah tidak ada. Jadi totally no entertainment. Kemudian kopi menurut saya masih perlu karena pertama untuk menarik buyer untuk datang karena kan orang kalau sudah free kan pasti datang banyak gitu Pak. Jadi kopi masih masih perlu. Kemudian untuk kita juga kan perlu artinya ini. Jadi entertainment tidak usah, penari tidak usah. Dan memang mengganggu juga Pak. Kalau umpamanya contohnya kita Indonesia next di Malaysia diadakan penari itu benar-benar pada saat kita bisnis deal nih udah pasti terganggu. Jadi tidak perlu menurut saya. Silakan Bu Barbara. Saya rasa tadi sudah saya mention ya Pak ya, Pak Yongki. Jadi intinya eh, we need to have a better preparation before the event. Jadi meskipun kita sudah punya booth dan saya lihat Kemenparekraf juga berusaha untuk bikin undangan secara virtual, mereka bikin kayak semacam lomba supaya present of online presentnya ada secara Instagram sehingga pada saat sate orang-orang berminat untuk datang. Tapi bagaimanapun tetap harus dibungkus dengan how to prepare it
at least 1 bulan sebelumnya itu sate itu benar-benar dimatangkan kehadirannya di sana. Jadi nggak cuma memikirkan booth dan memikirkan ke penerbangan ke sana hotelnya apa, tetapi memikirkan who is going to be invited, buyer-buyer mana yang bisa kita push untuk datang dan ketemu sama 40 sellers yang khusus datang ke sate dari Indonesia. Jadi kalau itu bisa lebih difungsikan, membuat Vito dan Kemenparekraf sama-sama bekerja dan juga industri yang hadir untuk sama-sama mematangkan who can come. Jadi yang bisa confirm come, nggak cuman ya mudah-mudahan agent datang, nggak bisa. Harus harus benar-benar diusahakan satu bulan sebelumnya udah benar-benar person to get them coming to the booth so that kita selama 3 hari di sana bertemu dengan orang-orang yang memang serius jualan Indonesia. Nggak cuman orang-orang yang, oh mumpung lewat ada booth, oh ya Bali lagi booming nih, coba dah saya minta kartu namanya, we will see how it goes. Atau saya mungkin dapat harga murah karena ada ketemu orang Indonesia langsung. Nggak. Tapi kita benar-benar dapat orang-orang yang datang yang serius untuk jualan Indonesia, jualan Bali dan beyond. Oke, Gitu, Pak. Bu Barbara, bagaimana mungkin persiapan itu dijalankan sementara Vito sudah tidak lagi digunakan oleh pemerintah Indonesia? Apakah Kedutaan Besar Indonesia di sana mumpuni untuk melaksanakan itu? Ulasan Bu Barbara, silakan. Saya rasa sekarang banyak anak muda, Pak, kerja di kedutaan ya. Kemarin kebetulan kita juga dapat pengalaman kedutaan Indonesia di Chennai mengundang roadshow, membuat roadshow 1 hari sebelum sate, which is really good buat saya. Selama ini efektif, roadshow lebih efektif daripada pameran kalau dari pihak kita. Jadi yang kita dapatkan untuk ketemu di roadshow di Kolkata waktu itu tanggal 7, itu memang nggak banyak agent yang datang, only about 45, tapi potensial semua. Dan benar-benar yang serius jualan Indonesia. Because they come, they want to see Indonesia, not the whole world. Jadi fokusnya beda, Pak. Kalau masuk pameran besar kan mereka mau lihat semua negara. Tapi kalau roadshow mereka udah mentality datang untuk tahu tentang Indonesia, untuk belajar tentang Indonesia. Dan ini semua waktu itu dibantu oleh kedutaan. Jadi tempatnya, pengundangannya, saya sih pahamnya waktu itu ada orang Vito juga yang bantu untuk undang-undang agent untuk hadir di ini kebetulan. Karena memang kedutaan semua yang ngandelin, kita kan juga nggak bayar untuk itu sebagai seller. Jadi budget dari kedutaan cukup cukup bagus lah untuk buat itu, dan harapannya banyak banyak roadshow atau kegiatan-kegiatan serupa yang bisa dilakukan oleh kedutaan Indonesia di India. Karena kota di India luar biasa banyak dan every city has the potential. Itu luar biasanya India. Oke, Bu Barbara, apa harapan para pelaku inbound tours atas dukungan pemerintah untuk memajukan pariwisata Indonesia, pangsa pasar India? Silakan, Bu Barbara. Saya rasa dari tahun ke tahun pembicaraan pertama adalah direct flight. Direct flight from any city of India to Bali. Jadi nggak usah transit di Jakarta dulu atau di Kuala Lumpur, Singapura, dan yang lainnya. Sempat dulu Garuda hampir terbang direct dari Mumbai, tapi sudah ada sampai GSA-nya, tapi akhirnya gagal juga. Jadi kalau itu bisa di-push, itu akan sangat-sangat membantu. Kemudian juga tentang visa. Dulunya kan India visa on arrival free ya. Sekarang masih belum masuk di dalam ASEAN yang free. Kalau itu bisa akan lebih banyak lagi dan lebih mudah lagi mereka datang ke Indonesia. Karena juga kalau transit-transit ada beberapa negara transit juga harus mengenakan visa transit kepada tamu-tamu India untuk masuk ke Indonesia. Jadi itu agak satu hurdle lagi untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah menjiplak tetangga Singapura. Mereka punya insentif-insentif untuk MICE. Jadi misalnya kalau ada dari Kemenparekraf atau dari pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada grup-grup yang bisa datang ke Indonesia, misalnya kalau di atas 200 orang dan stay 2 nights, mereka bisa dapat entrance fee ke Monkey Forest atau ya small things like that, tetapi itu membantu juga karena memberikan perhatian kepada grup-grup untuk datang ke Indonesia.
Jadi kadang-kadang kalau misalnya 300 orang stay 3 night bisa dapat 1 dinner dari pemerintah. Itu menarik untuk bisa dijajaki dan bisa ditawarkan karena at the end of the day Indian is very price conscious and every free things is making a plus point for everyone. Ya, kurang lebih itu, Pak. Sama Oke, sama meningkatkan veto lah, Pak, lagi. Kalau memang veto atau kedutaan Indonesia bisa lebih promo, lebih banyak melakukan kegiatan yang mencitrakan pariwisata Indonesia itu aman, pariwisata Indonesia is open for anyone. So they are not scared to come to Indonesia because of the food. They are not scared of Indonesia. Kadang-kadang ada image-nya Indonesia itu tidak mumpuni untuk Indian market or Indian style. Bahkan harus diinfo bahwa di Jakarta, di Jogja, di Bali, bahkan di Lombok sudah sangat mumpuni untuk Indian market. Jadi itu perlu digemborkan lah di India. Thank you, Pak. oke, terima kasih sekali Ibu Barbara Purwa dari KCBJ Tours Bali. Salam pariwisata Indonesia maju. Oke, menarik sekali ulasan yang komprehensif. Terakhir, Bu Werdi, apa harapan para pelaku inbound tours atas dukungan pemerintah untuk memajukan pariwisata Indonesia, pangsa pasar India? Oke, harapan kita dari industri nomor satu adalah eh, menambah penerbangan. Karena ini kuping saya sampai sakit nih Pak Yongki. Setiap menit, setiap buyer yang saya temui, oh airfare is very high, very high. Kenapa very high? Saya bilang gitu. Karena memang masih terbatas kita Pak. Di penduduk India itu sekitar 1,2 M. Semua ingin menyerbu datang ke Indonesia. Begitu mereka melihat airfare itu sangat tinggi, jadi oke, beberapa pasti banyak yang sudah pindah destinasi. Jadi harapan kami nomor satu adalah menambah seat penerbangan, kemudian menambah kalau ada direct flight dari India ke Bali. Soalnya begini, walaupun saat itu ada info yang kami terima mungkin akan ada direct flight ke kota lain seperti Sumatera atau mana, tetap aja setelah kami info ke buyer, artinya partner-partner kami, mereka mengatakan oh sama aja dengan kami transit di Malaysia atau Thailand. Terus saya bilang kan sudah di Indonesia, saya bilang gitu. Oh no 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 no, it is better priority adalah Bali, dia bilang gitu. Nah itu harapan kami adalah direct flight ke Bali. Kemudian mungkin dari pemerintah memberikan insentif kepada grup-grup MICE mungkin yang di atas 100 orang. Kalau memang apa namanya dananya nggak banyak, mungkin sekedar voucher, voucher belanja 100.000 atau apa namanya souvenir, sehingga ada perasaan dari mereka itu kita dihargai gitu loh. Dengan partner-partner kita kan kerja keras juga mempromosikan Indonesia, jadi bukan terima begitu aja, karena kan pasti kliennya corporate pasti minta saya mau ini, pasti mereka kerja keras juga biar oke dah ke Bali aja nanti dapat insentif apa, jadi insentif whatever lah itu bentuknya, itu yang kami harapkan dari pemerintah. Kemudian kalau bisa jangan biaya booth dibebankan ke kita, artinya kayak chip in itu. Karena sebelum-sebelumnya kan memang kita tidak pernah bayar untuk booth. Toh jika kita mempromosikan Indonesia dan mendatangkan devisa nantinya untuk negara. Jadi menurut Bu Werdi, promosi pariwisata adalah tanggung jawab pemerintah dengan menggandeng industri. Iya, betul. Terima kasih kepada Ibu Niluh Werdiani dari Tria Uma Wisata. Salam pariwisata Indonesia maju.